Halo, halo. Hai. Hai, bagus Bu. Rambutmu. Terima kasih. Memang selalu bagus. Ngomongin apa nih? Padahal kita ada 1, 2, 3, 4. Kita kurang 2 orang deh. Joel, Carla. Hai guys. Ayo Jo. Hai, Jo. Halo. Carla mana ya? Oh, dia lagi prepare. Kan dia lagu pertama nanti. Oh, iya. Oke, kalau gitu kita kumpul di sini karena ada sesuatu yang spesial. Tapi bukan nasi goreng yang pakai telur. Nggak gitu dong. Oh iya, nasi goreng pakai telur spesial sih. Karetnya 2, pedes dong. Pakai sambal ya, jangan lupa. Oke. Apa nih yang spesial hari ini? Iya, tau gak sih apa yang spesial hari ini? Apa tuh, apa Karena tuh? hari ini kita mau launching album perdana Army of God Worship, Songs of Our Youth. Aduh. By the way, kita barusan loh nonton bareng music videonya Iya, Army of iya God dong. Worship. Iya. Gimana? Seru kok sih. Seru. Keren. Yes. Keren banget hasilnya. Pengen nonton lagi, tapi belum tayang lagi. Kita pengen nonton bareng-bareng ya. Iya, sama audio. iya. Sabar banget nih biar audiens juga bisa saksikan sama-sama. Dan tahu nggak sih, hari ini tuh sudah tanggal 20 November, sudah rilis lagu-lagunya Army of God Worship di digital platformnya kita semua. Betul. Apa Ada aja di digital Apple platformnya? Music ada, di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya semua platform musik yang Iya, ya. Spotify tadi pagi waktu bangun udah nyari tuh Army of God Worship Songs of Our Youth, langsung tuh pagi-pagi bangun sampai ke sini naik mobil tuh udah langsung dengerin semua. Play semua berarti. Iya. Ada tim gercep berarti Bagus ya. soalnya. Tim Iya dong. gercep, Kepo sih hashtag. soalnya. Iya kan? Padahal udah nonton ya. Dan jangan lupa juga, teman-teman kan sudah semuanya nonton ya 365 videonya Ya. kita minggu lalu udah rilis. Nah, ada 11 video lagi yang lainnya yang keren-keren, yang mantep abis, yang akan segera rilis dalam minggu ini di mana? Yes. Channelnya? Di YouTube channelnya GMS Live. Live. Jadi yang pada belum subscribe ke YouTube-nya GMS Wow. Live. Yes, supaya nggak ketinggalan. betul. Yap. Betul Ya. banget. Kita nih ngobrol seru-seru dari tadi, kita udah nyapa mereka belum? Oh iya. Oke, yuk. Shalom God, welcome home. Dan juga buat teman-teman yang mungkin pertama kali datang ke ibadah online, it's okay. Kita masih ada beberapa ibadah juga di minggu ke depan. Ibadah setiap Sabtu ada ya di jam yang Pastinya. sama, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan juga nggak cuma ibadah guys, ada juga yang namanya Connect Group. Nah, gimana cara ikut Connect Group? Kalian bisa daftarkan diri Anda di gms.church/connect. Kalian udah ikut CD belum? Oh, pasti dong. Hari gini masa belum percaya gitu. Oh, iya, bener banget. Alright. Kalau gitu, Nada? Ya, kita juga buat yang rindu untuk memberi persembahan, boleh langsung scan QR code yang ada di layar atau juga melalui gms.church/give. Yes, oke. Tanpa berlama-lama lagi ya, udah gak sabar ibadah untuk hari ini. Oke, kita berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur bisa ibadah lagi. Kalau hari ini kami juga merayakan Tuhan, album perdana kita, Tuhan kami merayakan bersama-sama. Kami juga siap untuk menerima impartasi dari Engkau dan Roh Kudus yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. So, kalau gitu kita mulai. 1, 2, 3. Let's go!
oxygen for my soul. Let's go, lead me to wherever you go. My heart keeps running and running after you. I have surrendered all into your will. 'Cause your love will never ever give us shout. Things of this world will never I give my all to have you. I've got everything I need. 'Cause Jesus, Jesus, you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart's overflowing. You were never gonna fade out. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. For my soul. Hey. Come on, everybody sing. All I ever need is you, Lord. All I ever need, all I ever need is you, Lord. All I ever need is you, Lord. All I ever need is you, Lord. Everything I need. 'Cause Jesus, Jesus, you're the oxygen. for my soul, I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart's overflowing. You are never gonna fade out. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. Yes, I've got everything I need. Hey, 'cause Jesus, for my soul. Everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart's overflowing. You are never gonna fade out. I've got everything I need. 'Cause Jesus, you're the oxygen for my soul. Hallelujah! Ready to worship God even more? Hallelujah! Angkat tanganmu sama-sama. Let's worship God today. He's worthy to be praised. Amen. Turn our eyes to you, Lord. We long for you even more. Here now, our hearts are open wide. Here now, fill this place. Come on, sing it out. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, hallelujah, hallelujah. Worship your holy name. Jesus, unto you we proclaim, hallelujah. Sing it out. Oh, Jesus.
now our hearts are open wide. Oh, here now, fill this place. Come, Holy Spirit, God. Oh, here now, our hearts are open wide. Here now, fill this place. Oh, come, Holy Spirit, God. How will lift all the praise and shout. Hallelujah, Jesus. Oh, sing it out. Worship your holy name. Oh, Jesus, unto you we proclaim. Hallelujah, hallelujah. Angkat tanganmu sama-sama, gerak-gerakkan. Hallelujah, hallelujah. Your presence is here, God. Hallelujah, hallelujah. Come on, sing it one more time. Come on, Army of Gatin. Let's welcome His presence in this place. Mari kita izinkan Dia hadir di tempat ini. Come on, sing it out with all your hearts, with all the praise. Come on, lift it up. Hallelujah, Jesus. Sekali lagi katakan. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, Dia di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu
Sama-sama kita naikkan pujian ini. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, dia di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Oh, lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Betapa kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang penuhi tempat ini dengan kasih-Mu. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Hanya bagimu. Thank you, Jesus. Bisa beri kemuliaan mengaku nama Tuhan hari ini, haleluya. Siapa yang terberkati oleh pujian dan penyembahan sore hari ini bisa lambaikan tangannya. Can you feel the presence of God right now, right here? Haleluya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, I wanna share a bit dari lagu yang berikutnya. Diambil dari Ayub 1 ayat 21b. Bunyinya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Musim dalam kehidupan kita boleh berganti. Dan setiap masa dalam kehidupan kita boleh berlalu-lalu. Dan mungkin ada hal-hal yang kita sudah rencanakan, namun mengecewakan. Tapi ada satu pribadi yang tak pernah berubah selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun musim kehidupannya kita, dia tetap sama sampai selama-lamanya.
Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita musim boleh berlalu, tapi penyembahan kita harus tetap sama. Malah penyembahan kita harus semakin lebih dalam lagi di dalam Tuhan. You ready to worship God even more? Siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi malam hari ini, sore hari ini? Kita siapkan hati kita. Let's worship God. We open our hearts, God. Sungguh dahsyat keajaibanmu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya
perkataan saja. Namun dari hati setiap kami kepadamu Yesus. Dari hati kami yang terdalam, hanya bagimu Raja, di atas segala Raja. Feel your presence right now, Jesus. Cuma saja nyanyikan. Biar pengagungan sekali lagi katakan, biar pengagungan, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Angkat kedua tanganmu jemaat. Berpengagungan sampai di Karena Yesus layak ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Hanya Kau yang ada di tata. Hanya Kau yang ada di We love you Jesus, we love you Jesus. Tundukkan kepala kita, taruh tangan kita di hati kita. Jangan ambil daripada kami bagian yang terbaik, yaitu kata-kata firman Tuhan dari hidup kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus di dalam hati setiap anak muda di tempat ini. We are not one of hundreds, we are not one of thousands, but we are the only one in the eyes of Lord Jesus. Kamu adalah satu-satunya di mata Tuhan Yesus. Setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini tidak akan dilewatkan. Tapi setiap orang yang membuka hatinya, setiap orang yang mau mencari tahu apa yang Tuhan mau katakan, maka Roh Kudus akan membuat hatimu mengerti. Roh Kudus akan mengubahkan hidupmu. Katakan sama-sama, aku siap menerima firman Tuhan.
Sekali lagi ucapkan dan katakan sama-sama, aku siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan di rumah ini. Haleluya, sebelum duduk boleh lihat kanan kiri teman, brother and sisternya, bisa jadi teman CG atau temannya yang baru. Kasih tanda ini dong, kasih Tuhan ada di tempat ini ya. Kasih Tuhan ya ini ya. Jadi bukan kasih dari gua ke elu, kasih Tuhan ada di tempat ini. Silakan duduk, silakan duduk. Siapa yang selama penyembahan, pujian dari awal gitu ya. Kalian bukan cuma menikmati musiknya, tapi kalian merasakan bahwa Tuhan nyata dan Tuhan sungguh ada di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Boleh lambaikan tangannya? Amin. Tuhanlah yang ditinggikan di tempat ini. Tuhanlah yang nyata dan sungguh ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin, itu yang Tuhan mau nyatakan lewat setiap lagu, pujian dan penyembahan tadi. Hari ini Kak Mek mau ajarkan kepada setiap anak muda, Army of God Teen, artinya menyembah. Karena hari ini sewaktu kita launching lagu-lagu yang cepat dan yang pelan. Semuanya dari awal sampai tadi ya adalah lagu-lagu dalam album. Ada yang semangat, ya, ada yang slow down, ada yang medium, ada yang pelan untuk kita bisa menikmati. Apakah worship adalah about songs? Let me ask you one more time. Is worship about songs? The answer is no. Okay? The answer is no. Karena lagu, orang sering bilang kalau yang cepat namanya praise, kalau yang pelan namanya worship. Okay? But worship is more than that. Worship it's not about singing a songs. Worship it's not about slow songs. Tapi yang namanya worship, bahasa Indonesianya penyembahan ya. Penyembahan dan worship itu adalah mengutamakan. Katakan sama-sama, mengutamakan. Ayo dong, you can do better than this. Alright, katakan sama-sama, mengutamakan. Exactly. Namanya worship adalah menomorsatukan, mengutamakan, memprioritas. Mengutamakan apa? Memprioritas apa? Mengutamakan keinginanku. Well, that's called you worship yourself. Memprioritaskan hobiku. Well, that's called you worship your hobby. Mengejar-ngejar, oke? Dan menomorsatukan idolaku. It calls you worship your idol. Who you like? Kita semua pasti dong ada orang-orang yang kita suka. Kita semua pasti ada kesenangan dong. Oh, I love to dance. Oh, I love to sing. Oh, you know what? I love fashion. When you love too much when you love something too much, dan kamu menomorsatukan, dan kamu menjadikan itu prioritas, itu membuat kamu worship that thing. And you know what? Kamu akan menjadi sama seperti apa yang kamu sembah. Buktinya, siapa di sini yang suka sama selebriti tertentu? You follow, you check it out. Kalau selebriti itu berubah rambutnya, mau keren gak keren, pokoknya gua ikut. Mau selebriti itu rambut ujungnya sama ujungnya gak ada matchingnya. Atas sampai bawah juara gak matching, pokoknya gua suka, gua ikuti. Itu worship. Dan kamu mau jadi sama seperti apa yang kamu suka. Tapi kalian semuanya pintar-pintar. Kalian ini semuanya pintar-pintar. Coba benar apa enggak? Semua yang kalau kita suka, mau itu orang, mau itu barang, mau itu benda. Selama apa yang di dunia ini tidak ada kepastian, maka apa yang kamu utamakan di luar daripada Tuhan akan mengecewakan. If you agree with me, boleh nggak saya lihat kalian begini-begini. Berarti yang tidak mengecewakan dan yang pasti, yang akan memberikan kalian joy, alright?
Lu bisa happy when you are in a pleasant situation. When things around, it's just in place. It's just like what you expected. Oh, I'm happy. Because it's pleasant. But when things goes out of control, waktu hal-hal nggak sesuai dengan yang kamu inginkan. Mengecewakan. Kenapa begini? Terutama lu nggak ada salah, tapi sekeliling lu salah. Nyebelin nggak? Lu semua sudah bagus-bagus, sekolah bagus, jadi anak juga nggak aneh-aneh, nurut, all good. I did nothing wrong, but why everything seems wrong around me? Is that happening to you, my friend, my brother, and my sister? Sehingga kamu jadi confused. What is it, man? Dunia emang jahat ya. I don't see things is fair in my life. Kenapa? Gua nggak ada salah, kenapa semuanya pada salah di sekelilingku? You will see joy yang bukan bergantung sama pleasant situation. You will see joy yang tidak bergantung sama kanan kiri, in place, in control, ada out of control. Itulah joy. Orang sering sekali nggak happy, kecewa, dan kemudian menyendiri. Merasa, sudahlah, saya sendiri aja. Begitu banyak anak muda yang menjadi lonely karena mereka bergantung sama keadaan. Menarik diri dan menutup diri karena dikecewakan oleh keadaan. Tapi hari ini di rumah Tuhan, saya mau katakan kebenaran dan kabar baik yang akan membebaskanmu. Kamu tidak perlu ditentukan oleh keadaan. Keadaan boleh salah. Sekeliling bisa out of control. Dan kabar baiknya ternyata kamu tidak perlu jadi victim. Kamu tidak perlu jadi korban dari semua kesalahan-kesalahan dan semua ketidakadilan yang kamu lihat. Dan kamu gak perlu menghukum dirimu sendiri. Wow, kok bisa? Kok bisa? Di sini pasti ada orang yang menyalahkan dirinya sendiri. Dari awal dia bilang sebenarnya gue gak salah sih. Tapi lama-lama confused. Lama-lama bingung. Iya ya. Papa dan mama gue jadi begini. Kayaknya gara-gara gue. Padahal bukan gara-gara lu. Tapi karena lu bingung aja. Lama-lama karena lu bingung. Lu capek. Karena lu capek. Ya sudahlah. Lu melarikan diri. Lu cari sesuatu. Lu do something yang pokoknya udah gue gak mau ngurus lagi. Hari ini Tuhan mau mengatakan you are stronger than that. Lu gak perlu jadi korban. Lu gak perlu jadi victim. Lu gak perlu menutup diri. Lu gak perlu lari dari kenyataan. Gak perlu. Karena setiap orang nanti keluar daripada ruangan ini, you will receive freedom. Anda akan menerima kemerdekaan. Anda akan menerima di dalam kemerdekaan itu ada joy, not happy loh ya. Not happy. Karena happy bergantung keadaan. Kamu akan terima joy yang adalah sukacita yang kamu sendiri heran. Masalahku tetap, aku pulang keluargaku tetap sama. Belum beres. Tapi kok bisa ya? Saya tidak lagi merasa guilty, confused, victim spirit. Kenapa itu semua nggak ada? Karena kamu tidak lagi mengutamakan masalahmu. Kamu tidak lagi memprioritaskan semua tadi yang Kak Mek bilang. Orang tah, barang tah, itu pelarianmu. Kamu lari untuk mencari hal-hal yang kamu pikir, oh bisa membuat aku lupa dari masalahku. Ternyata semua itu mengecewakan. Hari ini kalian akan pegang erat. Satu hal di dalam hidupmu. Dari usiamu muda sekarang ya, ingat baik-baik ya. Sampai lu tua. Sampai lu punya anak nanti. Sampai lu punya cucu. Sampai nanti masalah. Tuhan gak janji lo kalau ikut Tuhan gak ada masalah. Ada. Tapi dari hari ini, dari masa muda. Tuhan bilang loh, buka hatimu ya. Tuhan lagi ngomong sama kamu. You are stronger than this. And God will make you stronger. Even stronger than you know. Lebih kuat daripada
yang kamu sangka nanti ada masalah. Dengarkan ya, Kak Mek gak menjanjikan mulus hidupmu. Enggak, kamu ada masalah, tepuk jidat. Lu pusing lah. You know what, but that's a good headache. It's a good headache. Karena kenapa? Hari ini hidup lu telah diubahkan. Karena hari ini lu mengutamakan Tuhan. Lu sudah tahu jadinya worshiper itu kayak apa. Lu sudah tahu yang namanya penyembahan itu bukan nyanyi. Lu sudah tahu di masa muda gua, since I'm young. Tanggal 20 November di Army of God, di gereja. Saya mendekankan pendeta itu khotbah. It's not about the pendeta sih ya. But it's about God. Can you feel that God is speaking to you one by one now? It's not me speaking to you. Kamu bisa bedakan waktu, ya ternyata aku gak sendiri ya. Ada Tuhan ya di hidupku ya. Bukan ada Kak Mek ya di hidupku ya. Bukan. You can feel it now that God is real in your life. Utamakan. Jangan lagi gagal fokus dalam hidup. Jangan lagi kejar yang gak pasti. Utamakan, prioritaskan, nomor satukan Tuhan. Seperti yang ada di firman ini ada contoh. Caranya gimana nih utamakan Tuhan dalam kehidupan? Waktu dengar di gereja, hatiku mau. Tapi nanti kalau aku udah pulang, aku lihat masalah lagi. Udah deh, gue udah gak tahu lagi gimana ya caranya. Ya udahlah. Nanti minggu depan ke gereja lagi lah, cari tahu atau minta ampun. Enggak, kalian jangan jatuh bangun lagi ya. Ambil komitmen. Kita lihat di firman Tuhan yuk. Kita lihat sama-sama Paulus di penjara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kepala penjara di Filipi. Kalian catat ya. Baca nanti di rumah ayat yang ke-19 sampai ke-40. Ini keseluruhan ceritanya. Ya, keseluruhan ceritanya kalian harus baca. Jadi tulis di handphone. Baca ya. Alkitab di rumah ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ke-40. Paulus ini gak ada salahnya. Tahu-tahu dia di penjara. Setiap dari kita ya, kita juga trapped in prison loh. Bukan prison yang ada jerujinya ya. Every one of us have a different prison. What is your prison? I have. Ini adalah kiasan gitu ya. Tapi kalau Paulus ini beneran di prison. Benar dia di prison. Dan sebelum masuk prison, Paulus didera, dipukul, disiksa. Jadi jangankan kita dipukul, disiksa ya. Coba deh lu cabut gigi belakang. Walaupun di anestesi sama dokter giginya. Pulang ke rumah, lu bisa tidur gak? Nyut-nyutannya udah pengen, gue udah pengen jeduk kepala gue aja sih di dinding. Kalau nyut-nyutannya kayak begitu gak bisa tidur kan? Itu mah cuman gigi. Cuman satu gigit dicabut, udah pakai anestesi selama di operasi lu gak menderita. Cuman nyut-nyutan aja lu gak bisa tidur. Apalagi nih ya, ini bukan satu gigi lo, ini bukan nyut-nyutan lo. Paulus dicambuk dari atas sampai ke bawah lo, sakitnya minta ampun. Dan dia di penjara dipasung. Sudah sakit, kram, ya kan? Pernah gak kalian semutan, terus teman kalian iseng tanya, mana semutan? Terus teman lu tuh, udah pengen des gitu ya. Saya suka sih tanya kalau orang semutan di mana tuh, saya pegang pas semutannya itu sampai dia gitu ya. Nah si Paulus ada di penjara, kesakitan, luka semua, dipasung, kram. Dan dia trap di dalam situasi. Dia trap. Tapi Paulus trap bukan karena kesalahan, bukan karena dosa. Begitu mulianya Paulus di penjara karena dia mengabarkan Injil. Dia gak salah, dia di penjara. Tapi kita nih ya, kita ini ada penjara yang gak kelihatan di dalam hidup kita. Apa coba? Coba lu jawab. Apa yang memenjara hidupmu? Apa yang mengkontrol hidupmu? Itu loh penjara. Kamu gak bisa lepas dari sebuah kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan makan sancam misalnya. Sancam is my penjara. I don't know. Everyone have their own prison. Saya kecanduan. Saya kalau nonton sinetron, semua bisa saya lupakan. Kalau sinetronnya ada 200 episode, saya harus dari 1 sampai 200 selesai. Nggak makan, nggak tidur, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya gue harus game over gitu ya. And then I am trapped in the sinetron. Jadi sinetron adalah penjaraku.
penjara lu apa? Gue malam-malam harus video call sama temen gue sampai ketiduran. Kalau gue gak video call, gue gak bisa tidur. Pokoknya harus ada yang nemenin gue tidur. Dan fit call dan ketergantungan sama temen fit callmu itu adalah penjaramu. Itu yang membelenggumu. You understand what I'm saying now? Setiap orang ada penjara di dalam hidupnya. Dan penjara itu gak enak loh guys. Kalian sadar kan? Cuman kadang males aja ngaku. Kalian pikir begini, ada anak muda tuh yang penjaranya apa? Gue pengen kaya. Gue mau duit, penjaranya tuh duit. Pokoknya pikirannya tuh duit. Bener, orang gak bekerja gak usah makan. Harus giat mencari nafkah baru makan. Gak boleh males gitu loh. Tapi sangkin mengutamakannya, sangkin menomorsatukannya itu jadi penjara. Terus gak tahu gimana ya satu hari ya. Lu ngerasa ih gue gitu banget ya. Lu udah sadar ya. Tapi kadang males gitu loh bahas. Lu gak pengen bahas. Lu tahu ya kalau lu tuh bisa aja ya gue dapat kredit cardnya orang tua ya. Gue beli tuh weapon-weaponnya di games. Gue kalahin tuh saingan-saingan gue di games. Jebolin kartu kredit orang tua hanya untuk beli upgrade premium di games. Tapi satu hari lu diam-diam lu mikir, ih gue dablek ya. Tapi gak apa-apa lah, muda men, YOLO. You only live once. You know, there are something you must fix in your life. Lu tahu. Tapi apa daya gitu loh. Tuhan kasih daya. Tuhan kasih tahu, lu jangan lari lagi ya hari ini ya. Paulus nih di penjara, dia dipasung, sakit, kram, bengkok dikit, aduh, duduk salah, berdiri salah. Terus ya, apa yang dia lakukan? Di penjara itu nanti kalian baca ya. Di penjara itu malam-malam, saudara, ini bukan penjara di Surabaya Barat yang ada listriknya gitu ya. Terus yang masih terang gitu ya. Ini zaman kapan? Zaman kapan saudara? Zaman Paulus di penjara itu gak ada lampu ya. Gak ada stop kontak. Gelap. Di situ mungkin ada tikus kali ya. Gelap, sepi gitu ya. Dan di Alkitab bilang ada orang lain di situ, bukan mereka doang. Sepi gitu loh. Apa yang dia lakukan? Very interesting. Let me tell you ya. Ini loh yang mereka lakukan. Ayat yang ke-25. Aduh saya begini jadi ketahuan nih ya. Saya harus paksakan begini. Ya, my eyes, alright. Oke. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di tengah-tengah mereka kesakitan, di mana mereka kram, sakit, duduk sakit, berdiri sakit, semua sakit. Aduh gitu ya. Bawaannya udah pengen bete aja sih. Tapi daripada bete ditulis Paulus dan Silas justru berdoa dan menyanyikan pujian. Paulus dan Silas mengutamakan Tuhan. Paulus dan Silas di suasana yang begitu gak enak. Dimana dia kalau misalnya gak mengutamakan Tuhan, dia bisa-bisa menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan di dalam hidupku? Jangan sampai ya saudara, my brother and sister. Jangan sampai kalian menyalahkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena ya cilaka loh kalau sampai kita dengan lancang, kita dengan begitu naif, hanya karena emosi, hanya karena bete, hanya karena I'm having roller coaster in my life. Kamu berani-beraninya mengacungkan tanganmu dan kamu mengatakan Tuhan ada di mana dalam hidupku. Don't you do that, don't you do that. Please don't, please don't. Lu jawab aja pertanyaan ini. Lu berani-beraninya mengatakan Tuhan ada di mana, berarti kamu berdiri di pihak lawan Allah. Kalau kamu tidak berpihak kepada Allah, siapa yang membelamu? Siapa yang bisa bela kamu kalau bukan Tuhan? Siapa yang bisa bantu dan kasih kemenangan kalau bukan Tuhan? Makanya jangan coba-coba melawan Tuhan. Makanya jangan coba-coba marah sama Tuhan. Paulus dan Silas mengambil keputusan yang paling baik. Di saat kalian sedih, di saat kalian senang, kesesakan dan kemenangan, ada satu kebenaran, oke?
menyembah Tuhan, di Yohanes dikatakan, Yesus yang mengatakan bahkan, maka sembahlah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Sembahlah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Seperti yang Paulus lakukan. Tahu nggak artinya di dalam roh itu apa? Di dalam roh itu artinya kapanpun, dimanapun. Roh itu kan nggak ada batas waktu ya. Roh, halo roh, oke? In the spirit realm. Nggak ada tempat, nggak ada waktu, semuanya itu diterobosi. Itulah artinya menyembah dalam roh. Kalian bukan cuma mencari dan mengutamakan Tuhan di gereja, tapi carilah Tuhan di dalam hidupmu. Carilah Tuhan di kamarmu. Di kamarmu jangan cari yang orang lain nggak kelihatan. Jangan cari sesuatu diam-diam di gadgetmu. Jangan. Tapi sembahlah Tuhan di dalam segala keadaan. Waktu kamu bangun yang pertama kali di ranjangmu, utamakan Tuhan. Waktu kamu mau tidur malam hari itu, you don't end your nights before you go to sleep with group chats, with video group call. But end your night with dear Lord Jesus, who is with you and never change now and forever. Itu adalah menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam roh, dimanapun dan kapanpun. Menyembah dalam kebenaran artinya Tuhan Yesus baik, sebab itu sembahlah dia. Tuhan Yesus tidak berubah, sebab itu sembahlah dia. Karena itu kebenaran. Jadi kamu bukan menyembah pas kamu mood aja. Itu bukan kebenaran. Tapi kamu menyembah dan mengutamakan Tuhan karena kamu tahu kebenaran. Karena kamu bukan, kenapa aku harus menyembah Tuhan kalau doaku belum dijawab? Kenapa aku harus menyembah Tuhan kalau keluargaku, papa mamaku belum baikan? Kenapa aku harus menyembah Tuhan? Karena semua yang belum dijawab, keadaan dan masalah itu bukan kebenaran. Itu adalah hasil dari penyimpangan manusia, itu bukan kebenaran. Semua yang terjadi dan masalah yang terjadi, itu bukan kebenaran. Tapi yang kebenaran adalah jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Dia akan membuatmu lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu adalah kebenaran. Apalagi kebenaran? Bahwa jalannya lebih tinggi daripada jalanku. Itu adalah kebenaran. Apalagi datanglah kepadaku yang haus, yang letih, yang berbeban berat. Mintalah maka akan diberikan. Itu kebenaran. Apalagi kebenaran? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Itu kebenaran. Apalagi kebenaran? Kebenaran mengatakan bahwa aku tidak menjanjikan masa depan yang mencelakakan. Tapi yang penuh harapan. Kamu punya masa depan walaupun kamu punya broken home. Itu adalah kebenaran. So, lu perlu alasan apa lagi untuk tidak menyembah Tuhan? Lu gak punya alasan. Karena waktu engkau menyembah Tuhan, engkau mengutamakan Tuhan, kebenaran itu terjadi dalam kehidupanmu. Kebenaran itu nyata dalam kehidupanmu. Kamu lawan arus. Kamu gini, aku dikhianati. My friend backstab me. Lu lawan arah. Tapi kebenaran mengatakan, Yesus mengatakan aku adalah sahabatnya. Yesus mengatakan dia tidak pernah meninggalkan aku. Kamu menyembah karena kebenaran. Kamu jangan terus ke arah itu. Sia-sia ya, aku belajar keras. Sia-sia ya, aku kuliah. Nggak usah sekolah aja lagi ya. Ngapain jadi anak yang benar? Gua rusak aja ya sekalian. Menjauhlah, terseretlah. Sehingga elu sendiri yang menjauh dari masa depan yang penuh harapan dan tidak mencelakakan. Elu yang menjauh. Tapi waktu engkau mengutamakan Tuhan, kamu berbalik Allah. Kamu katakan iya, kebenaran. Kebenaran. Kamu lihat, tapi hidupku nggak kayak gitu. Kok susah banget? Lu lihat lagi kebenarannya. Udah gue percaya aja deh kebenaran. Gue percaya. You know what? Sewaktu kamu percaya kebenaran, kamu enggak melangkah. Paling enggak kan lu lebih dekat. Lu enggak gini. Lu gini. Lu lihat masalah tetap ada. Tapi apa yang terjadi? Saya lanjut di sini ya. Sewaktu Paulus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia berdoa dan dia menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan terjadi gempa. Apa yang terjadi?
Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan terlepas. Katakan sama-sama terlepas. Worship gives you freedom. Hey, you wanna seek freedom? Mau cari hidup merdeka? Mau cari kebebasan? Who doesn't love freedom? Who doesn't love freedom? But let me tell you, worship gives you freedom. Belenggu terbuka waktu gempa bumi terjadi. Semua pasung di kakinya terbuka, pintu terbuka. Sewaktu kamu mengutamakan Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. You know what? Kamu nggak ada di masalah itu, kamu sudah merdeka dari masalah. Masalah boleh ada, tapi lu merdeka. Wow, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan nggak? I amazed with my God. Saya kagum loh sama Tuhan saya. Teori dunia nggak bisa menjelaskan. Tapi lu harus alami sendiri. Saya nggak bisa dijelaskan dengan teori. Tapi lu bisa alami sendiri. Hari ini lu bisa alami. Lu bisa merasakan sebuah freedom. Lu bisa rasakan sebuah kemerdekaan. Oleh karena apa? I worship in truth. I worship in truth. Saya menyembah bukan karena saya nggak ada masalah. Saya menyembah bukan karena saya tidak ada kecewaan. Saya kecewa sih sama keadaan. Saya sedih sih sama keadaan. Masalah tetap ada sih. Tapi biarkan God fight my battle. Tuhan yang bertempur dan Tuhan yang membelaku. Biarlah aku lihat ke depan, menyembah di dalam kebenaran. Aku nangis di kamar gak ada yang tahu tapi aku menyembah Tuhan. Aku minta sama Tuhan bebaskan aku dari dosaku. Aku mengaku aku jatuh bangun. Aku mengaku aku menyembah hal-hal yang lain yang gak penting tapi aku lebih pentingkan dari Tuhan. Aku menyesal. Tahu-taunya godaan itu ada, masalah itu ada. Memang background broken home sudah ada, mau apa lagi? It's not a mistake ya, kamu lahir di broken home ya, it's not a mistake, oke? Tapi itu semua adalah keputusanmu. Apakah kamu mau terima kemerdekaan dari Tuhan? Semuanya itu tetap ada. Saya kasih garis ya, zret, itu semua masih ada di sini. Tapi karena menyembah Tuhan, lu merdeka. Karena menyembah Tuhan, you receive the freedom from the kingdom of God. Lu menerima kebebasan. Lu menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah artinya you are more than a conqueror. Kalian sering dengar kan? Siapa yang percaya kalau kalian adalah lebih dari pemenang? Siapa yang percaya kalau kalian itu adalah conqueror? Percaya. Orang tuh pikir ya, entar deh kalau masalah gua udah selesai, gua menang. Enggak loh. Godaan tetap ada. Apa yang mau membuatmu terikat, addiction tetap ada selama kita hidup di muka bumi ini. Masalah tetap ada. Ini ya, di garis nih ya, masalah tetap ada. Tapi, hey, I'm free. Go ahead. I'm free. Lu mau ada masalah. Mau semua latar belakang yang sudah terjadi, tinggalkan. Choose to worship God. Dan apa yang terjadi? Waktu pintu penjara terbuka, amazing ya. Itu gelapnya kayak gitu ya. Sometimes I tell you a secret ya. Sewaktu kamu menyembah di dalam air matamu. Sewaktu kamu menyembah di kamar gak ada yang tahu. The beautiful things gak ada yang tahu kan. No one becomes your audience, but God becomes your audience. God becomes your audience. Tuhan yang jadi pendengarmu. Kamu milih mana? Your BFF jadi pendengar atau Tuhan jadi pendengar? Kamu lebih percaya mana? Tuhan yang melihat kamu menangis. Tuhan yang melihat kamu mencurahkan isi hati. Lu lebih percaya mana? Percaya Tuhan jadi pendengar and your audience? Atau gengmu? Ada jawabannya kan? Lu jawab sendiri. Amazing ya. Paulus dan Silas mengambil keputusan yang paling bijaksana. Dia menjadikan Tuhan penonton dan audiensnya. Dan waktu gempa terjadi, belenggu terbuka, kepala penjara. Bukan BFF-nya loh ya.
Kepala penjara yang adalah lawan datang dan melihat ada sesuatu dalam hidup Paulus. Dan dia tanya begini. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Itu artinya apa? Hai anak muda, kalau hari ini kamu merasa kamu useless ya. Kamu ngerasa sama orang sebelahku kayaknya aku udah telat deh bertobat ya. Kamu bilang, aduh aku ini ya setelah dengar khotbah ini kok aku berdosa banget ya. Saya mau memberikan suara pengharapan. Suara pengharapan. It's not too late, it's not too late. Suatu kamu merdeka, suatu kamu menyembah Tuhan dalam kebenaran. Pada saat itu kamu akan melihat ternyata hidupmu berguna. People will come to you not because of your skill. People will come to you not because you are handsome. People will come to you not because you are pretty. People will come to you not because you have money. But people will come to you and say, I see something in you that I cannot find in this world. And for sure that's obviously is God in your life. Can you tell me about God? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi anak muda yang seperti itu. Buat apa kita pertahankan teman kita dengan hadiah-hadiah yang kita kasih? Buat apa kita pertahankan teman kita dengan tampil keren? Buat apa? Karena dunia membutuhkan lebih daripada itu. Karena setelah kamu menerima kebebasan, menerima freedom itu, dunia akan melihat ternyata hidupmu begitu berguna. A lot of people needs you. Boleh ngomong sama kanan kirinya, orang perlu kamu loh. Bilang, orang perlu kamu loh. Mereka perlu kamu bukan karena kamu pintar. Makanya di sini ya, kalau ada yang merasa, I'm insignificant. I'm insignificant. Gua nggak berguna lah. Udahlah, gua shy lah. No need lah to shine because I shy. Try to rhymes. Tapi ternyata Tuhan melihat semua orang nggak peduli introvert, extrovert, oke? Tuhan nggak lihat personalitimu, tapi setiap orang Tuhan janjikan selama lu percaya dan membuka dirimu, selama engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, selama engkau hidup di dalam kemerdekaan, di dalam penyembahanmu, maka hidupmu berguna bagi orang lain. Tidak ada yang tidak berguna di tempat ini. Enggak ada anak muda yang biasa-biasa, enggak ada. Setiap orang berguna untuk seseorang. Ingat khotbah saya, hadir untuk seseorang. Kamu ini berguna untuk seseorang, Tuhan akan pakai hidupmu. Akan ada orang datang dan bilang, I see something in you. What, on my face? Tompel? No, it's not. Something inside that I cannot explain. It's just something different about you. Dan itulah cerita pertobatan Kak Mac pertama kali. Saya bertobat karena saya melihat seorang teman baik saya sampai hari ini. Ya, orangnya itu nggak attract attention. Nggak mencuri perhatian. Very shy. Nggak seru. Orangnya nggak seru. Tapi ya, saya kejar dia ya. Nah makanya kadang kalau mau bertobat ya, kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, sudahlah. Jangan yang kayak, aduh malulah, soalnya kayaknya saya nggak terlalu di welcome. Saya ini juga awalnya nggak di welcome saudara. Saya penasaran, kayaknya hidupnya orang ini tuh yakin-yakin banget ya, dia ada masalah kayaknya dia nggak kayak wow langsung sedihnya gimana. Saya lihat ini orang kok menarik ya, saya ikutin dia menjauh. Saya deketin dia menjauh. Apakah saya kapok? Kalau saya kapok ya sudah. Kayaknya saya kembali lagi deh sama kekecewaan saya. Tapi saya dihindari, saya kejar. Saya bilang gue mau ke rumah lu ya. Tahu gak dijawab apa? Enggak. Ayolah. Gue bawa koper, sudah gak dibolehin datang ke rumahnya, saya maksa nginep lagi. Tahu gak ceritanya? Saya berhasil nginep. Karena saya tiba-tiba muncul pegang koper. Gak tahu malu banget gitu loh. Gak tahu malu banget. Karena kenapa? Ya itu guys, teman saya itu gak seru orangnya. Teman saya itu shy. Teman saya itu gak even berani bersaksi loh. Cerita tentang Tuhan enggak loh. But I just see something in her. Saya melihat sesuatu dalam dia, makanya gua ngotot sampai tinggal di rumah dia. Dan satu hari waktu saya tinggal di rumah dia ada keyboard di kamarnya dia. He did not even like pajamas party with me and then chit chat. Gue dibiarin men. Gue datang ke rumah dia gak diladeni, gak ditanyain, gak didoain. Dia main piano aja di ujung sana.
Ya, dia main piano di ujung sana. Dan waktu itu dia nyanyi lagu ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Tinggal di hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Dia nggak nyanyi lagu top chart di whatever music world ya. Dia nggak nyanyi lagu kekinian. Dia nyanyi lagu gereja yang gue nggak even tahu dan karena gue nggak ke gereja waktu itu. Tapi waktu itu gue diam ya. I was so touched you know. Terus dia lanjut lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Anak muda, kalau lu gak pernah ke gereja lu bingung dong bersekutu itu apa sih? Gue bingung, dia nyanyi apa sih? Bersekutu. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Nah ini nih dia bilang, sungguh indah bersamamu. Gue baru ngerti. Yang namanya bersekutu itu berarti bareng sama Tuhan gitu loh. Karena saya waktu itu gak ke gereja, saya gak ngerti apa sih bersekutu gitu loh. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya ada di sana, gak diajak pajama party, gak diajak ngobrol. Tapi saya tahu sih, sesuatu yang ada di dalam hidup teman saya itu adalah Tuhan. Dan saya mau Tuhan itu. Saya mau. Maka sejak hari itu, saya memutuskan. Saya mau mengutamakan Tuhan. Saya nggak tahu lagu-lagu rohani. Saya nggak tahu cara doain orang. Saya nggak pernah ke gereja. Tapi saya norak aja. Saya norak aja. Nggak ke gereja pun, nggak diajak ke gereja pun saya ke gereja. Nggak diajak hangout pun saya maksa hangout. Karena saya mengutamakan waktu saya anak muda. Udah ya, kalau ke gereja jangan diajak-ajak lagi ya. Kalau ke CG jangan diingetin lagi ya. Kalau namanya kamu sudah mengutamakan Tuhan. Worship Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Lu sudah tahu Tuhan ada, cari Tuhan. Jangan kamu diajak-ajak lagi. Jangan kamu diajak, dijemput, cancel. Kamu diajak, dijemput, pikir-pikir dulu. Datang cari Tuhan. Apalagi hari ini. Rumah Tuhan Army of God loh. Bikin album untuk anak muda loh. Memudahkan kamu. Untuk berdoa, untuk memuji, nyanyi buat Tuhan. Memudahkan. Kamu tinggal perlu scan QR code. Ada di mana-mana lantar keluar ada di mana. You see it, you scan it, you listen to it. Kenapa dinamakan Songs of Our Youth. Supaya apa? Ya karena khotbah Kak Mek hari ini mengatakan. Setiap orang punya musim kehidupan. Biarkanlah lagu-lagu di album ini menemani musim kehidupanmu. Musimmu yang ada masalah. Musimmu yang baik-baik. Yang gak ada masalah. Musim apapun itu. Biarkanlah lagu-lagu ini menemani hidupmu. Jangan lari dari masalah lagi ya. Jangan prioritaskan. Jangan menyembah hal-hal yang lain lagi. Sembah Tuhan. Saya selesai menyampaikan firman Tuhan. Ini saatnya kalian sendiri bukan cuma menjadi pendengar firman Tuhan. Kalian sudah dengarkan khotbah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ini saatnya kalian meresponi. Kalian mau keluar dari tempat ini, pulang bukan dirimu yang sama lagi. Aku datang seperti ini, aku pulang, aku tidak akan sama lagi. Engkau harus meresponi firman Tuhan. Suatu kita menyembah, saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Sewaktu kita nyanyikan lagu ini mengatakan Tuhan telah menunggumu. Tuhan menunggu hidupmu. Kalau kamu avoiding God, kalau kamu sudah dalam satu waktu menghindar gereja, kamu punya satu waktu datang ke gereja tapi saat teduhnya bolong-bolong. Nyembah Tuhan itu nanti deh. Kadang udah capek, besok aja deh. Hari ini kita buat komitmen yang baru lagi. Mau ya, kita buat komitmen yang baru. Aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mau aku di dalam kesesakan, mau aku di dalam kemenangan, mau aku dalam masalah, aku tidak punya masalah.
aku mau sembah Tuhan dalam kebenaran. In truth. I want to hold on to the truth, not hold on to my situation. Kalian bisa tetap duduk, be comfortable. Kita datang ke Tuhan yuk. Go ahead. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan, Engkau memilihku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui
semua adalah manusia berdosa. Saya dan Anda semua adalah manusia berdosa. Saya mau ajak untuk kita menghampiri dengan rendah hati. Saya boleh ajak kita semua ke kursi sebelah kiri, kita berlutut bersama-sama. Kita perbaharui lagi komitmen kita dengan membungkukkan diri dan kita berlutut. Dengan kita bersujud di hadapan Tuhan yang sudah menunggu. Bahkan sebelum kita datang, bahkan sebelum kita menyadari dosa-dosa kita. Bahkan sewaktu kita berlari menjauh. Bahkan sewaktu kita berdosa dan menyalahkan Tuhan. Dikatakan Dia menunggu untuk engkau kembali. Kembali ya anak muda ya. Jangan lari dari Tuhan. Tapi lari mendekat, masuk ke dalam hadirat-Nya. Kalian mau sekali lagi persembahkan hidupmu. Kalian mau sekali lagi tinggalkan barang, benda, orang, masalah yang sudah menjadi utama, yang sudah kamu begitu pentingkan dalam hidupmu. Mau engkau lepaskan semuanya. Kamu katakan Tuhan, Tuhan, di dalam kebenaran. Dan aku pegang kebenaran-Mu erat-erat Tuhan. Ingatkan aku hari ini bersujud Tuhan. Ingatkan Tuhan hari ini aku berlutut Tuhan. Aku datang ke gereja ini juga. Aku gak tahu kenapa kok aku bisa di sini. Karena Tuhanlah yang menemukanku. Karena Tuhanlah yang mencariku. Karena Tuhanlah yang menunggu hidupku. Hari ini kamu ingat sampai masa tuamu. Kalau pernah kamu di gereja berlutut di masa mudamu. Kamu gak akan meninggalkan jalan Tuhan. Kamu tidak akan menyimpang dari kebenaran. Kamu mau komitmen, buka hatimu. Buka hatimu dan komitmen sekali lagi. Tak kusangka sejak dulu. Bawa doamu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau komitmen sekali lagi. Aku yang terhilang, aku kembali. Aku mau mengutamakan Engkau dalam hidupku. Aku percaya masalah bisa ada, tapi Tuhan ada di pihakku. Ada kemerdekaan dari masalah itu. Aku yang akan berubah. Aku yang akan menerima damai sejahtera dan sukacita dari surga mengalir sekarang, mengalir sekarang dalam nama Yesus. Ampuni kami. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus ya Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku.
Aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang diikat di bumi diikat di surga. Apa yang dilepas di bumi dilepas di surga dalam nama Tuhan Yesus. Aku nyatakan setiap anak muda di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hidupnya telah dibebaskan. Tidak ada satu hal pun yang mengikat hidup mereka. Tapi mereka sudah dibebaskan. Secara alam roh terjadi satu guncangan, ada gempa bumi Tuhan. Belenggu-belenggu itu dibebaskan. Masalah bisa tetap ada Tuhan. Di dalam kesesakan kami memilih untuk menjadi pemuji dan penyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Maka per hari ini juga Tuhan, suatu kami menyatakan kami adalah worshiper, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami sudah mendedikasikan hidup kami, kami sudah persembahkan, kami renew komitmen kami. Kami utamakan Yesus menjadi raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Bertahtalah Tuhan, karena kami tahu jalan kami tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami akan temukan sampai akhir hidup kami berada di rumah Tuhan. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bersorak-sorai. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Mari kita sama-sama bersukacita sebelum kita pulang Berikan sorak-sorai dari tempat paling ini. meriah. Haleluya. Menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Sebab firman-Mu menerangi jalanku,
Mari kita sama-sama angkat tangan kita, bukan terima doa berkat ya. Tapi kita mau doakan supaya album pertama yang diluncurkan di rumah ini di Army of God bisa Tuhan pakai menjadi alat untuk generasi anak muda. Kita doakan sama-sama, kita sepakat di tempat ini. Biarkan Songs of Our Youth bisa menemani perjalanan setiap anak muda ketemu Tuhan. Kita bersatu dalam doa, yuk kita doakan. Tuhan, to you be the glory. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan setiap lagu-lagu Tuhan yang ada di album ini. Tuhan pakai Tuhan dari setiap track pertama sampai akhir. Menemani anak-anak muda. Dan suatu mereka mendengarkan melodi yang mengalun. Mengalirlah roh Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biar di dalam persekutuan itu mereka mengatakan sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan melalui album ini. Anak-anak muda juga mengambil komitmen. Mereka bukan cuma mendengarkan telinga saja. Tapi Tuhan hati mereka juga terbuka. Kerohanian mereka juga mengalami terobosan. Terjadi kemenangan-kemenangan di dalam hidup mereka. Menjadi anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat album ini Tuhan semakin banyak Tuhan, generasi anak muda ini akan datang kepadamu. Album ini biarlah seperti salib yang ditegakkan dan mendatangkan banyak orang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk album-album berikutnya Tuhan. Biarkan kami tidak berhenti mendownload melodi dari surga. Biarkan kami tidak berhenti menciptakan lagu untuk menemani kerohanian anak-anak muda. Biar berikut-berikutnya di tahun-tahun mendatang ada album-album yang muncul dan semuanya Tuhan ilhamkan kepada kami lewat roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita akan pulang, kita akan doakan persembahan, angkat amplop persembahannya. Dan kami juga bawa Tuhan, persembahan kami di rumah ini. Tuhan pakai Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat penggembalaan, angkatlah kedua tanganmu. Maka Tuhan Allah Bapa akan menyinarinya dengan wajah-Mu, saudara. Menyinari hidupmu dengan wajahnya. Maka biarlah damai sejahtera yang melimpah dan sukacita yang tidak bisa dicuri oleh apapun diberikan oleh Bapa kasih karunia daripada Yesus. Pengurapan dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Yang bersukacita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Oh, let's go to the presence of God. Army of God. Hey, clap your hands, come on. That's it. You guided me to your light when I'm on the loose. Your love strikes into my heart.
praise you. I'm gonna praise you. One more time, 24/7, come on! 24/7 and 365. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. 24/7 and 365. Come on, clap your hands. Jesus, your love is all that I need. Hey. Your grace is all that I want. Say, ooh.